Sebelum kita memulai kebaktian kita, ada baiknya kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus. Kita nyanyikan bersama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas berkat dan perlindungan-Mu ya Bapa, dari hari yang lalu hingga pada saat ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya berikanlah kepada hamba-Mu ini Bapa kelancaran dalam memaparkan khotbah yang akan saya paparkan. Ya Tuhan, Kau tahu kami hamba yang penuh dengan dosa, kiranya Engkaulah yang menghapuskannya. Terimalah doa anak-Mu dan terpuji nama-Mu, hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Khotbah kita pada malam hari ini tertulis dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Penuhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Dari ayat Alkitab ini, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di sini diceritakan bahwa adanya terjadi peristiwa Getsemani, menunjukkan kita bahwa perjalanan bersama Tuhan tidaklah diwarnai hanya dengan langit yang cerah dan jalan yang rata. Peristiwa ini juga menggambarkan secuil pergumulan yang dihadapi Yesus dan muridnya di Taman Getsemani. Ayat 44 yang mengatakan bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ayat ini menggambarkan bahwa Yesus sangat ketakutan. Yesus sangat menderita karena sebentar lagi dia akan menghadapi cawan murka Allah.
akibat menanggung dosa manusia, sementara murid mengalami duka cita. Saat ini kita mengalami pandemi, namun janganlah membuat kita melupakan perjalanan kita dan misi Allah perlu kita selesaikan sebelum kita berjumpa dengannya. Kita butuh kekuatan untuk mendahulukan kehendak Allah di atas kehendak pribadi kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yesus mengingatkan para murid, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoa atau tidak berdoa adalah sebuah pilihan, tetapi hasilnya sangatlah berbeda. Dengan berdoa, Yesus mendapatkan kekuatan dari Allah Bapa. Dari berdoa itu, Yesus dengan ikhlas menapaki jalan penderitaan dan dengan mantap menunaikan misi yang diembankan kepadanya di atas kayu salib itu. Berdoa itu penting agar kita dapat merespon setiap situasi hidup kita dengan tepat. Ketika kita berdoa, mencari Allah yang selalu siap dan sedia untuk kita jumpai. Kita berjumpa dengan Allah, kita bisa membedakan mana hal yang tak ternilai dan mana hal yang bernilai. Sekian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas malam ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang tertulis di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Ya Bapa, di sini kami diajarkan untuk orat labora, bekerja dan berdoa, di mana kami manusia ini tidaklah sanggup untuk hanya bekerja saja atau hanya berdoa saja, tetapi kami harus melakukan kedua hal itu ya Bapa, karena hal itu merupakan suatu hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipertentangkan. Ya Bapa, kepada keluarga kami, berikanlah kami kekuatan untuk melakukan segala yang Engkau kehendaki. Ya Bapa, Kau tahu kami hamba yang penuh dengan dosa, kiranya Engkaulah menghapuskannya. Terimalah doa anak-Mu dan terpuji nama-Mu. Hanya di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan. Kita nyanyikan bersama. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.